Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya tentang shift share akan saya sampaikan menggunakan media online. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang LQ yang tujuannya adalah untuk mengetahui sektor unggulan, andalan dan bukan unggulan. Analisis berikutnya yang biasanya diikutkan setelah nilai LQ adalah shift share. Ada 3 metode untuk menghitung shift share. Yang pertama adalah metode klasik, yang kedua adalah Arcelus, yang ketiga adalah Esteban. Untuk pertemuan ini saya akan memulai dengan classical shift share, yaitu shift share metode klasik. Shift share ini adalah metode yang digunakan untuk mengetahui sektor yang berkembang di suatu wilayah dibandingkan dengan perkembangan ekonomi di wilayah yang lebih besar atau pembanding. Dengan kata lain, shift share ini adalah alat untuk melihat perubahan perekonomian di suatu daerah. Ini adalah tujuan utama dari shift share. Apakah dia mengalami perubahan? Kalau perubahan itu berarti bisa positif, berarti dia meningkat, dan negatif, berarti dia melemah. Nah, ada beberapa metode yang menjadi landasan dalam penghitungan LQ, di mana LQ ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah komponen nasional atau national growth, yang kedua adalah industrial mix atau bauran industri, yang ketiga adalah regional share. Ini adalah komponen yang ada dalam konsep dasar LQ. Shift share ini bisa digunakan untuk menghitung keterserapan tenaga kerja atau kesempatan kerja, kemudian nilai tambah atau value added, kemudian pendapatan atau pendapatan domestik regional bruto (PDRB), kemudian jumlah penduduk dan beberapa variabel lain. Jadi sebenarnya shift share ini cukup luas penggunaannya. Kebetulan kemarin kita sudah menggunakan PDRB untuk menghitung LQ. Nah, untuk praktikum nanti kita akan menggunakan data yang sama, yaitu tentang PDRB. Nah, ada 3 komponen seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya. Yang pertama adalah komponen national growth, atau disebut juga sebagai pengaruh pangsa yang berada pada tingkat pembanding atau tingkat nasional. Notasinya adalah NIJ. Nah, ini adalah komponen yang berasal dari pertumbuhan di tingkat pembanding. Jadi pertumbuhan suatu sektor di suatu wilayah itu memiliki komponen yang pertama, yaitu komponen nasional. Artinya, pertumbuhan atau perubahan perekonomian suatu daerah itu bisa dilihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan di tingkat nasional. Nah, ini ya, ini untuk NIJ. Kemudian yang berikutnya adalah bauran industri atau industrial mix, yaitu adalah proportional shift atau bauran komposisi. Seperti yang Anda bisa baca di sini, industrial mix adalah dilakukan untuk membandingkan nilai suatu sektor sebagai bagian dari perekonomian daerah dengan sektor tersebut sebagai bagian dari perekonomian nasional. Jadi industrial mix ini menghitung berapa persen kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB di tingkat regional atau tingkat analisis, dengan berapa persen kontribusi sektor ini di tingkat nasional atau di tingkat pembanding. Nah, ini adalah industrial mix. Nanti rumusnya akan kita bahas di belakang. Kemudian yang terakhir, saya akan lanjutkan aja, yang lain Anda bisa baca sendiri, yaitu tentang regional share, atau dikenal juga sebagai differential shift, yaitu menjelaskan tentang tingkat kompetisi suatu sektor dibandingkan dengan pertumbuhan sektor tersebut secara nasional atau dibandingkan dengan nilai pembanding. Nah, ini bisa Anda gunakan untuk menetapkan apakah sektor tersebut berdaya saing atau kompetitif atau tidak. Ini adalah regional share. Dengan demikian, shift share itu akan dapat memberikan 2 indikator
penting. Yang pertama adalah teridentifikasinya spesialisasi di sektor-sektor yang berkembang secara nasional. Yang kedua adalah teridentifikasinya sektor-sektor dari perekonomian yang telah berkembang lebih cepat daripada rata-rata nasionalnya. Berarti yang kedua ini adalah yang memiliki mana sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif. Nah, rumus dasar untuk shift share yang metode klasik itu adalah NIJ ditambah dengan MIJ ditambah dengan CIJ. NIJ adalah komponen nasional, yang MIJ adalah bauran industri, kemudian yang C adalah keunggulan kompetitif atau regional share. Rumusnya sederhana, NIJ plus MIJ plus CIJ. Jadi sesederhana ini. Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana cara menghitung NIJ, MIJ, dan CIJ. Nah, kemarin kita sudah menggunakan data PDRB untuk beberapa wilayah. Ada yang Salatiga, ada yang Boyolali, kemudian ada yang Surakarta. Ini kita akan gunakan lagi. Jadi shift share yang akan kita pakai praktek adalah tentang data dari produk domestik regional bruto. DIJ sendiri sebenarnya itu adalah pengurangan antara PDRB tahun sekarang atau PDRB aksen di tingkat regional dikurangi dengan PDRB tahun lalu di tingkat regional. Itu DIJ sebenarnya hanya sebatas ini. Tapi sebenarnya DIJ ini bisa juga dihitung dengan NIJ plus MIJ plus CIJ, di mana NIJ sendiri adalah PDRB tahun lalu dikalikan dengan RN, di mana RN sendiri ini adalah pertumbuhan di tingkat nasionalnya. Jadi kan tadi kita sudah tahu ya bahwa N ini adalah komponen pertumbuhan nasional atau komponen nasional. Maka rumusnya adalah PDRB sektor I di wilayah analisis dikalikan dengan pertumbuhan di tingkat nasional. Ini rumus untuk NIJ. Kemudian MIJ itu adalah PDRB IJ, berarti PDRB tahun lalu atau tahun dasar di tingkat analisis dikalikan dengan RIN. Ingat, kalau ada N di sini maka ini adalah tingkat pembanding atau tingkat nasional. Pertumbuhan sektor I di wilayah nasional dikurangi dengan pertumbuhan nasional atau pertumbuhan di tingkat pembanding. Nah, ini MIJ. Kemudian CIJ itu untuk competitiveness, rumusnya adalah PDRB IJ, PDRB tahun sekarang atau tahun dasar di wilayah analisis dikalikan dengan RIJ. Perhatikan, kalau ini pakainya J, berarti pertumbuhan sektor I di wilayah regional atau analisis dikurangi dengan pertumbuhan sektor yang sama di wilayah nasional. Ini adalah competitiveness. Maka kalau nilainya nanti positif, maka dapat kita artikan bahwa sektor ini memiliki keunggulan kompetitif. Oke, itu rumus dasarnya. Nah, ini untuk menghitung pertumbuhan, saya kira Anda sudah paham bagaimana cara menghitung pertumbuhan. Kalau PDRB berarti ya PDRB tahun sekarang dikurangi dengan PDRB tahun lalu dibagi dengan PDRB tahun lalu. Ini untuk analisis pertumbuhan. Nah, saya kira kita perlu lewat ini. Nah, jadi rumus dasar atau model akhir dari shift share itu adalah DIJ sama dengan PDRB IJ dikalikan dengan RN, yaitu komponen nasional, tambah dengan PDRB IJ dikalikan dengan RIN dikurangi dengan RN, berarti ini adalah komponen industrial mix. Yang ketiga ditambah dengan PDRB IJ dikalikan dengan RIJ dikurangi dengan RIN. Ini adalah komponen competitiveness atau regional share. Nah, itu yang perlu Anda cermati untuk teorinya. Kemudian kita masuk pada praktikum. Nah, untuk praktikum datanya sama seperti yang sudah kita gunakan lalu untuk menghitung nilai LH. Nah, ini saya pakai contoh untuk Boyolali, jadi PDRB Boyolali. Nah, pertama sama, kita membandingkan antara tingkat regional dengan tingkat analisis. Kalau regional berarti pertama kita bandingkan antara
tingkat regional atau analisis dengan tingkat pembanding. Atau kalau di sini berarti provinsi. Maka angkanya ini akan kita sandingkan dulu untuk Boyolali. Kemudian akan kita bandingkan dengan pembandingnya yaitu Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini kita kopikan dulu. Kita kembalikan ke Boyolali. Nah, ini Boyolali. Kemudian di sini adalah Jawa Tengah. PDRB di tingkat regional, atau tadi kita pakai J ya, PDRB J. Kemudian yang 2016 aksen untuk J. J menandakan tingkat analisis atau regional. Kemudian untuk yang tingkat pembanding berarti kita pakai N. Maka di sini disebut sebagai PDRB aksen atau PDRB bintang untuk N. Ya. Ini sudah kita miliki. Kemudian untuk menghitung nilai dari NIJ, CIJ, dan MIJ, kita perlu yang disebut sebagai RN, RIN, RIJ, dan RJ. Nah, ini adalah komponen pertumbuhan. Tadi sudah kita jelaskan. Nah, ini adalah komponen pertumbuhan yang perlu kita siapkan untuk menghitung nilai shift share-nya. Oke. Laju pertumbuhan saya kira perlu dua macam, yaitu laju pertumbuhan berdasarkan persentase dan berdasarkan nominal. Ini laju pertumbuhan tingkat. Ya. Untuk Boyolali absolutnya tinggal dikurangi saja. PDRB tahun sekarang dikurangi dengan PDRB tahun lalu, ketemu 170.000,5. Kemudian laju pertumbuhan itu sama dengan buka kurung PDRB tahun sekarang dikurangi dengan PDRB tahun lalu, kemudian dibagi dengan PDRB tahun lalu. 0,04 ini kita ganti dalam bentuk persentase untuk lebih memudahkan kita membaca. 4% berarti pertumbuhan untuk sektor pertanian di Kabupaten Boyolali tahun 2015 dan 2016 adalah 4,2%. Oke, kalau sudah kita tarik ke bawah sampai pada PDRB total untuk mengetahui persentase akhir atau total pertumbuhan perekonomian di Boyolali. Ingat bahwa laju pertumbuhan tadi rumusnya